Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lahir pada Ustadz Ghazali yang sudah memaparkan tentang zakat dan solidaritas pada kesempatan siang hari ini. Mangga kepada para pegawai, Bapak Ibu sekalian yang ingin mengajukan pertanyaan, silakan untuk menulisnya di menu chat. Ini pertanyaan pertama, Ustadz. Langsung diranya. Nggak ada, ya. Ya, untuk zakat profesi, ada beberapa pegawai yang tempat kerjanya berbeda dengan domisilinya, Ustadz. Contohnya di pajak ini banyak yang seperti itu. Nah, terkait jakprop atau zakat profesi lebih utama dikeluarkan di lokasi tempat kita kerja atau bebas milihnya, Ustadz. Terus yang kedua, bolehkah zakat fitrah didistribusikan oleh amilin setelah sholat Idul Fitri? Kemudian yang ketiga, nisab zakat profesi mengacu ke zakat hasil pertanian. Tadi 5 wasak ya, namun tarifnya mengacu ke zakat emas. Bagaimana pendapat Ustaz? Harusnya kan linear gitu. Nisabnya zakat pertanian, ya tarifnya juga tarif zakat pertanian sebesar 5% atau 10% sesuai dengan itunya. Makasih. Ya, baik. Yang pertama adalah terkait, saya ambil yang zakat fitrah dulu ya. Zakat fitrah ini secara distribusi pembagian itu dikeluarkan sebelum Idul Fitri ya. Jadi sebelum Idul Fitri itu harus sudah didistribusikan. Jadi kita sudah melakukan zakat fitrah, terus juga sudah didistribusikan. Ya. Sekarang pendistribusiannya bisa dengan cara akad terlebih dahulu melalui kalau misalkan jarak yang memang sulit sehingga para petugas zakat ini tidak bisa menjangkau tempat tersebut, ini bisa menggunakan akad terlebih dahulu gitu ya. Jadi akadnya ini sudah diserahkan, sudah ada serah terima walaupun misalkan beras ataupun uangnya diserahkannya setelah Idul Fitri. Ini kalau secara teknis pembagiannya terkendala jarak yang tadi ya. Seperti itu. Tapi akadnya harus lebih dahulu. Karena kalau misalkan lewat dari Idul Fitri ya itu sudah bukan zakat fitrah lagi. Itu namanya sedekah biasa. Itu yang terkait zakat fitrah. Kemudian untuk prioritas domisili memang secara umum ya. Kalau misalkan kita lihat berdasarkan maslahatnya adalah yang di tempat tinggal kita sebenarnya ya, tempat tinggal kita. Jadi kalau misalkan seperti itu biasanya saya menyarankan dibagi dua aja. Misalkan zakat fitrahnya di tempat dia domisili tinggal, misalkan infak sedekahnya di kantornya. Bisa disiasati seperti itu. Jadi dua-duanya dia bisa mendistribusikan. Tapi kalau berdasarkan skala prioritas ya prioritas kita adalah di tempat tinggal kita. Karena tadi zakat ini kan fungsinya bukan hanya sekedar ibadah, kewajiban ibadah, tetapi juga ada fungsi sosial. Nah, fungsi sosial ini adalah kita dengan keluarga kita, kita dengan tetangga kita, kita dengan masyarakat sekitar kita. Seperti itu, terkait prioritas. Kemudian yang ketiga, kenapa secara nisab menggunakan zakat pertanian, tetapi secara presentasi menggunakan perhitungan zakat emas dan perak. Ya, memang ini ijtihad para ulama. Jadi ini merupakan ijtihad para ulama fikih. Secara nisab ini zakat pertanian karena dinisabkan yaumah hasadi. Artinya ketika memanen, berarti ketika mendapatkan gaji. Nah, adapun kalau nisabnya persentasi zakatnya 2,5%, ini mengacu kepada ketentuan umum zakat harta 2,5%, 2,5%, tidak 10% gitu ya. Karena kalau misalkan zakat pertanian kan 10%, gitu. Jadi ada hikmah gitu ya. Kalau zakat pertanian 10%, 2,5% aja banyak modusnya gitu ya. 2,5% aja banyak modusnya. Gimana kalau 10% gitu ya. Artinya ini ijtihad para ulama untuk zakat profesi karena memang ini kajian zakat kontemporer. Di zaman Rasulullah memang tidak ada.
Jadi ijtihad para ulama mengambil dalil-dalil umum terkait dengan kewajiban zakat, kemudian zakat harta, kemudian terkait dengan dalil-dalil orang kaya harus membayar zakat, sehingga disimpulkanlah seperti itu. Jadi ada dua, secara nisabnya ngambil nisab zakat pertanian karena yaum hasodi ketika memanen, kemudian secara presentasinya mengambil secara umum zakat harta, yaitu 2,5%. Wallahu a'lam bishawab. Mangga, silakan. Halo. Pertanyaan berikutnya, atas penghasilan sudah dikeluarkan zakat profesinya, kemudian kita investasikan emas, misalkan beli emas batangan. Nah, pada setahun emas yang kita beli sudah mencapai nisab. Apakah kita wajib mengeluarkan zakat atas emas tersebut, sedangkan uangnya sudah dikeluarkan zakat profesinya, uang untuk beli emas tersebut? Ya, gimana? Bisa diulangi? Atas penghasilan yang sudah keluarkan zakat profesinya, misalkan kita gajinya udah keluarkan nih zakat profesinya, Ustaz. Yeah. Kemudian uangnya kita belikan lagi, misalkan emas untuk investasi. Nah, setelah mencapai nisab emas, misalkan, apa kita wajib mengeluarkan zakat atas emas tersebut? Jadi double ya? Ya, karena kan banyak Ustaz yang seperti itu. Kita sebagai karyawan kan biasanya udah keluarkan tiap bulan tuh zakat profesi. Nah, kemudian kita misalkan nabung mau beli emas batangan, misalkan cicil, terus setelah misalkan sampai setahun, ternyata udah mencapai nisab emas. Nah, atas emas investasi itu apakah wajib dikeluarkan zakatnya juga atau tidak? Oh iya. Baik. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Terkait hal ini, ya, memang dua harta yang berbeda ya. Yang pertama adalah zakat profesi, kita mengeluarkan zakat profesi sehingga keberkahan ketika kita bekerja dan keberkahan kebutuhan-kebutuhan yang kita konsumsi sehari-hari. Itu yang pertama, 2,5%. Nah, kemudian juga kita membayar zakat istilahnya itu investasi ataupun tabungan ya yang berupa emas ketika sudah mencapai nisab. Ya, kalau zakat profesi kan dikeluarkan per bulan. Kalau yang zakat tadi emas yang disimpan itu berarti hanya 1 tahun 1 kali saja dibayarnya. Ya, ya seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi tetap dikeluarkan saja ya zakat emasnya. Baik, pertanyaan berikutnya, jika kita menyisihkan uang untuk orang lain yang berhak, misalkan ada fakir miskin, tetangga kita, Ustaz, apakah itu bisa dianggap sebagai zakat atau hanya sebagai infak atau sedekah biasa, Ustaz? Ya. Ya, bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ya sudah jelas ya, tadi kalau zakat itu ada kriteria tertentu harta kita. Ya. Harta kita apakah sudah nyampe nisab, ya. Kemudian tadi jumlahnya juga harta kita sekian, ya. Senilai 85 gram emas. Kalau misalkan zakat profesi kan gaji bulanannya tadi di angka sekian ya, di angka 7.200.000 misalkan ke atas. Nah, itu zakat, dan yang berhak menerima zakat juga sudah tertentu. Kalau saya tadi dengar cashnya dia ngumpulin ini untuk dibagikan, saya lebih cenderung itu masuk kategori sedekah atau infak. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Pertanyaan berikutnya, bagaimana kalau zakat kita bagikan kepada terdekat, namun akadnya misalkan seperti ini buat tambahan beli beras atau susu anak-anak. Nah, gimana Ustaz? Seperti itu. Jadi akadnya enggak ini jiswab saya atau ini zakat dari saya, tapi ini bunyinya ini buat tambahan beli beras atau susu anak-anak. Jadi nggak secara langsung menyebutkan bahwa itu zakat dari yang bersangkutan. Boleh nggak Ustaz akadnya seperti itu? Iya, boleh. Boleh ya. Boleh. Selain mazhab Imam Syafi'i boleh, tidak harus akad ya. Artinya tidak harus disebutkan akadnya,
cukup misalkan dalam hati memang ini zakat saya, tapi disampaikannya untuk menjaga perasaannya gitu misalkan. Betul, Nah, betul, mungkin betul. secara besaran juga tidak terlalu besar gitu, jadi lebih Iya. bahasanya halus, ya itu lebih bagus lagi ya, Mm-mm. biasan. Jadi bahasa Jadi, kita juga tetap menghormati mereka. Jangan sampai kan di dalam Al-Quran disebutkan, jangan sampai kita ngasih tapi juga sambil menghina gitu ya, itu tidak akan diterima. betul, betul. Untuk menjaga perasaan secara teknis itu diperbolehkan. Wallahu a'lam bishawab. Iya. Pertanyaan berikutnya tentang memberi uang kepada pengemis, Tad. Karena misalkan niat kita baik, tapi sadar langsung kan itu turut menurunkan mental malas dan miskin. Nah, bagaimana pendapat Ustadz mengenai hal ini? Tentang infak atau sedekah ke pengemis. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kalau saya lihat pengemis-pengemis yang sekarang itu, ya secara realita di lapangannya memang sangat-sangat mengkhawatirkan ya. Mohon maaf, misalkan pengemis-pengemis kita itu kan yang antingan, tatoan gitu ya. Kemudian ya sangat mengkhawatirkan lah intinya ya. Kalau saran saya sih mendingan jangan dikasih ya kalau tidak memadaratkan kita ya. Kecuali memang ada pengemis-pengemis yang memang kalau misalkan nggak ngasih kan, misalkan digeret mobil kendaraan kita gitu ya, atau ngancam, nah itu beda lagi gitu ya. Kita juga ngasihnya ya untuk keselamatan aja gitu. Saran saya sih mendingan kita memberikannya kepada yang sudah jelas-jelas. Misalkan tetangga kita yang memang ya dia misalkan secara ibadahnya rajin. Kalau ketika sekarang saum Ramadan dia juga puasa gitu ya. Ketika kita ngasih ke mereka orang-orang yang seperti itu, ya kita di samping pahala zakat atau infak sedekah kita dapat, kita juga dapat juga pahala saumnya mereka gitu. Pahala ibadah-ibadahnya mereka kita dapat juga. Daripada kita memberikan ke orang-orang yang tidak jelas ya, nggak jelas sholat, mungkin nggak puasa gitu kan. Kalau saran saya sih lebih baik kita memberikan kepada yang memang kita sendiri sudah mengenalnya secara perilaku, secara kedekatan, supaya fungsi ataupun tujuan dari zakat ini juga bisa kita capai. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Untuk pertanyaan berikutnya terkait zakat. Ustaz, jika kita masih ada cicilan utang misalnya bulanan, apakah itu bisa jadi sebagai pengurang dari zakat profesi atau zakat mal kita? Ya, kalau yang menghitungnya dengan cara yang kedua tadi itu bisa. Ya. Jadi misalkan kita penghasilan sekian, kemudian kebutuhan pokok ya. Kebutuhan pokok itu berarti makan ya, yang utama itu makan. Kemudian hutang cicilan bulanan. Tinggal nanti dikurangi aja. Ketika setelah dikurangi ternyata tidak capai nisab, ya berarti sedekah aja, tidak harus membayar zakat. Kalau saya tetap sarankan kita walaupun belum nyampe nisab, kita latih juga tetap bersedekah. Kalau sedekah kan ya semampu kita, nggak ditentukan berapanya gitu ya. Sedekah itu sebagai persiapan dan memancing ya. Artinya memancing, bukan memancing ya. Itu rasa syukur kita supaya rezeki kita ditambahkan gitu. Karena mental kita adalah mental muzaki, mental kita adalah mental orang kaya. Seperti itu. Secara fikihnya tadi boleh. Itu menjadi pengurang. Wallahu a'lam bishawab. Ya, pertanyaan berikutnya terkait zakat fitrah. Misalkan kita biasa mengkonsumsi beras merah yang harganya mungkin lebih mahal dari beras biasa, Ustaz. Tapi pada saat bayar zakat fitrah, kita bayarnya sesuai dengan konversi ke beras biasa. Itu gimana, Ustaz? Boleh nggak seperti itu? Ya, kembali ke niatnya. Ya. Intinya bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, tadi sudah saya sampaikan ya, kita kan namanya bersyukur ketika kita ingin mendapatkan, ya saya sih mengistilahkannya seperti mancing ya. Ketika kita mancing ingin mendapatkan ikan yang bagus, ya ikan kakap, ikan yang besar. Nah kan umpan kita juga harus yang bagus gitu. Masa kita ingin mendapatkan rezeki yang banyak, tapi umpan kita seadanya gitu. Ya, sebagaimana kurbannya yang pertama ya, anaknya Nabi Adam alaihissalam, dia ingin mendapatkan ini, tapi kurbannya dengan
sesuatu yang tidak bagus gitu ya. Ya. Itu kalau terkait itu kembali kepada diri kita masing-masing sebenarnya ya. Pada diri kita masing-masing, apakah infak sedekah ini kita akan memberikan yang terbaik ya, bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, atau ya hanya sekedar menggugurkan kewajiban, atau dalam tanda petik tadi ada modus-modus gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Waalaikumsalam. Pertanyaan berikutnya, salah satu objek zakat adalah harta yang menghasilkan atau produktif, Ustaz. Bagaimana dengan tanah kosong yang kita miliki, misalnya nilainya lebih dari 80 juta misalkan, lebih. Itu termasuk objek zakat atau seperti apa? Ini yang kedua, zakat fitrah. Tadi disampaikan mulai dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Mohon dasar atau dalilnya, Ustaz. Dan yang ketiga, niat zakat agar makin kaya. Boleh nggak, Ustaz? Ini dari Kang Usman ini. Ya. Baik. Yang pertama adalah produktif ya. Ya. Jadi zakat ini kan tadi sudah disebutkan ya kriteria-kriterianya. Jadi kalau misalkan tanah tersebut tidak produktif, berarti tidak harus mengeluarkan zakatnya kalau tidak produktif. Tapi kalau misalkan suatu saat produktif, menghasilkan, baru dikeluarkan zakatnya. Termasuk ini, rumah. Rumah ini kan tidak termasuk kategori yang harus dizakati. Tetapi ketika rumah itu disewakan, ya, kemudian menghasilkan profit, menghasilkan keuntungan, maka itu harus dikeluarkan zakatnya. Sekarang punya rumah banyak, kemudian rumahnya disewakan, dan nilai sewanya setahunnya itu melebihi nisab. Nah itu berarti harus dikeluarkan zakatnya. Seperti itu, terkait yang dimaksud dengan harta yang produktif tadi. Kemudian saya niat bayar zakat supaya menjadi kaya, ya sah-sah saja niat seperti itu. Ya, tapi ditambahin, ya saya niat zakat supaya menjadi kaya dan supaya harta saya berkah, sehingga saya bisa banyak menolong orang. Nah itu bagus itu. Niatnya ditambahin, bukan hanya sekedar kaya. Karena kalau hanya sekedar kaya, kemudian seperti Qarun, nauzubillah, nggak mau kita ya. Tapi kalau misalkan kita kaya, kemudian berkah, seperti Abdurrahman bin Auf, seperti Abu Bakar As-Siddiq, seperti Utsman bin Affan, seperti para konglomerat yang rajin membantu membangun sekolah gratis, rumah sakit gratis, nah itu bagus. Niat kita seperti itu bagus. Sangat bagus. Terus, apa tadi satu lagi? Dalil atau dasar mengeluarkan zakat kita dari awal sampai akhir Ramadan. Ya, itu kan dalil dari Ibnu Abbas, ya hadis sahih dari Ibnu Abbas sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ya bahwa zakat fitrah itu so'an min tamrin atau so'an min syairin. Itu hadisnya. Jadi satu so' kurma atau satu so' gandum. Karena itu makanan pokok di waktu itu, di zaman Rasul. Ya. Terus di hadis ini dijelaskan untuk siapa aja kewajiban zakat fitrah ini. Ya. Alal untha wa dzakari gitu ya. Kemudian untuk laki-laki, untuk perempuan, dan seluruh umat Islam, dan ditunaikannya tadi di dalam hadis ini disebutkan ditunaikan dari mulai awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Nah, saran saya memang mengeluarkan zakat itu bagusnya supaya pahala kita berlipat ganda nanti di 10 terakhir Ramadan. Ya. Di 10 hari terakhir Ramadan, di bulan Ramadan ini, karena 10 hari terakhir Ramadan itu dilipat gandakannya pahala, apalagi kalau misalkan itu bertepatan dengan malam Lailatul Qadar. Itu sangat luar biasa. Karena pahala di bulan Ramadan ini, pahala sunnah menjadi pahala wajib. Pahala wajib atau kewajiban-kewajiban termasuk kewajiban zakat, ya, zakat fitrah atau zakat mal secara umum,
maka akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala sampai tak terhingga. Wallahu a'lam bishawab. Tanya berikutnya, Ustaz. Jika kita punya barang masih cicilan atau kredit dan berniat menjual kembali untuk melunasinya, tapi nominalnya berkurang, apakah wajib zakat? Hartanya apa hartanya? Nah ini nggak dijelasin, Ustaz. Ya. Ya kalau mau misalkan emas lah, Ustaz. Emas ya. Ustaz, emas sebagai barang investasi lah. Ya kalau emas iya, kalau emas kan nanti tinggal dihitung. Atau rumah. Ini ada penegasan dari yang rumah, Ustaz. Misalkan rumah untuk investasi misalkan. Ya kalau rumah kan tidak masuk harus dibayar zakatnya ya kalau rumah ya. Rumah yang ditinggali ya, bukan rumah yang tadi disewakan gitu. Nah, ini misalkan buat disewakan saat contohnya. Nah, kalau rumah yang buat disewakan berarti tinggal dihitung berapa nilai sewanya ya, bukan nilai aset rumahnya. Tapi nilai sewanya berapa per tahun, kalau sudah nyampe nisab berarti dia harus mengeluarkan zakatnya. Seperti itu. Baik. Ini pertanyaan terakhir terkait untuk harta yang menghasilkan nilai zakatnya adalah dari nilai penghasilannya saja atau nilai jumlah harta dan penghasilannya. Baik, ya. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Tergantung ya. Jadi kalau misalkan zakat perdagangan, tadi saya tidak menjelaskan zakat perdagangan ya. Ya. Kan kalau zakat perdagangan itu dihitung, itu asetnya tidak dihitung kalau zakat perdagangan. Maksudnya aset itu kantor, kemudian kalau misalkan toko, rukonya, kemudian peralatan tokonya enggak. Tapi yang dihitung itu adalah komoditasnya, barang yang dijualnya, modal, kemudian keuntungannya. Nah itu yang dihitung zakatnya. Seperti itu. Jadi kalau ini nilai menghasilkan nilai zakat, ya salah satu contohnya adalah tadi zakat perdagangan. Jadi yang dihitung itu adalah barang, komoditas, kemudian keuntungan, profit setelah nanti dikurangi operasional ya, kan ada operasional pengeluaran, membayar gaji karyawan, kemudian membayar hutang dan yang lain-lain, kemudian dihitung, baru itu. Tapi asetnya nggak dihitung. Jadi kalau asetnya nggak dihitung, aset itu berarti kan berupa tanah, berupa kalau bangunan toko atau peralatan-peralatan kantor, itu asetnya nggak dihitung. Berarti komoditasnya yang dihitung tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Syukran sekali pada Ustaz yang sudah berkenan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman sekalian. Alhamdulillah, terima kasih juga kepada rekan-rekan sekalian yang sudah mengajukan pertanyaan sehingga bisa menambah wawasan kita terkait dengan fikih zakat ya, karena hukumnya wajib kita mempelajari terkait dengan zakat ini. Mohon maaf juga kepada rekan-rekan yang belum bisa mengajukan pertanyaan karena keterbatasan waktu. Insya Allah zuhur untuk wilayah Subang masuk pukul 11:49 menit. Jadi kurang lebih 3 atau 4 menit lagi akan masuki waktu zuhur. Sekali lagi pada Ustaz Ghazali, hatur nuhun Ustaz, jazakallahu khair, sudah meluangkan waktunya untuk memberikan pencerahan lah kepada kita semua terkait dengan zakat, termasuk dengan manfaat dari zakat itu untuk solidaritas. Terima kasih kepada seluruh pegawai Kabupaten Subang, kepada Ibu Budi, hatur nuhun Ibu atas support dan dukungannya sehingga kajian ini bisa berlangsung tiap pekan, insya Allah. Dan terima kasih juga kepada seluruh pegawai Kabupaten Subang, alhamdulillah antusias Bu untuk mengikuti kajian online ini. Sekali lagi terima kasih banyak. Baiklah, untuk menutup kajian online siang hari ini kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Ya, sami-sami Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.